Hai dear, jumpa lagi dengan saya Ekna. Ya pastinya saya akan lanjut lagi ngobrol kita dengan Dr. Muklis. Dokter keren yang super sibuk. Tapi di tengah kesibukannya justru selalu bersama istri tercinta. Bahkan sama-sama suka bernyanyi. Keren kan? Yuk ikuti perbincangan selanjutnya. Keren banget dok. Tapi masih ada waktu ya dok ya untuk membuat duet berdua gitu di tengah pandemi. Kalau orang WFH libur loh dok. Tapi dokter ini kan WFH nggak libur, tetap ke pasiennya. Saya malam Senin itu visitor ICU COVID itu jam 10 malam sampai jam 11 malam. Karena ada suaminya perawat yang kami rawat dan kita harus memberi laporan. Jadi ya begitulah Mbak. Saya tetap bersyukur lebih sehat dari yang dirawat gitu aja Mbak. Oke. Jadi pikirannya harus lebih baik berpikir positif ya dok ya. Oke, baik. Selamat siang dok. Kalau sudah terkena COVID, biasanya kok masih ada gejala-gejala sisanya seperti masih lemes. Apakah setelah kena COVID itu masih harus dilanjutkan obat-obatnya? Kadang masih ada batuk, seperti itu ya dok. Mohon penjelasannya. Yes. Ada istilah long COVID dok. Jadi pasien setelah dinyatakan sembuh dari COVID, terutama yang pernah dirawat di rumah sakit, itu ada gejala sisa, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Kami sekarang sedang mengamati apakah ada yang sampai 3 bulan. Gejala-gejala masih kadang muncul. Dan obat jangan diminum kalau nggak ada gejala. Jadi kalau batuk, baru obat batuk diminum saat batuk. Kalau lemes, ya mari ditambahi obat anti lemes, untuk vitamin B1, B2, seterusnya. Kadang-kadang pusing, ya monggo silakan ambil paracetamol untuk sakit kepala pada waktu diperlukan. Kalau misalnya dengan istirahat kok ternyata sudah hilang, ya sudah istirahat saja, tidak semua gejala harus hilang dengan obat. Gitu ya. Karena jangan saya terkena lagi, itu juga menyebabkan lemes loh. Kita harus optimis kalau sudah dititipi Allah virus, ya insya Allah tidak akan dititipi lagi. Sebagian ada yang tertular lagi, tapi karena sistem kekebalan tubuh sudah kena, maka gejalanya lebih terkendali. Oh begitu. Oke, tapi bisa kena lagi ya dok ya, bisa kena lagi dan bisa kena lagi. Tidak ada kekebalan seumur hidup, tidak ada. Ada yang gitu ya. 3 kali kena terus. Tapi gitu. Yang ketiga biasanya lebih ringan lah. Yang ketiga lebih ringan ya. Jadi benar sekali. Saya punya pegawai, pertama kena biasa, kedua kena makin parah, tapi yang ketiga kena tidak begitu parah. Apakah masih bisa kena yang keempat dan kelima kalinya ya dok? Tidak ada jaminan dong, itu wilayahnya Allah kok. Yang maringi penyakit itu Gusti Allah kok. Kita hanya bisa monggo pola hidup kita kayaknya whole new world. Kita ini akan masuk ke kehidupan yang baru kayaknya. Yang harus selalu siap untuk menjaga jarak, untuk menghindari penularan. Jadi mungkin kami tidak bisa menjamin tahun depan atau tahun depannya lagi, sehingga pertemuan-pertemuan yang tatap muka untuk kongres tahun depan pun kami persiapkan masih dengan metode daring. Oke, jadi kira-kira masih kita belum tahu, karena memang virus itu masih ada di sekitar kita, jadi kita harus mengantisipasi aja ya dok ya. Kayaknya ingin merubah tata kehidupan dunia kita kembali. Menjadi lebih baik ya dok ya. Ya, lebih baik. Iya baik. Ini memang itulah yang harus segera kita ketahui. Oke.
dengan adanya vaksin ya dok ya, dengan adanya vaksin memang dengan vaksin ini ya benar dokter pasti udah divaksin dong nakes ya dok ya gitu. Saya udah divaksin 1 kali dok, setelah divaksin seminggunya saya kena dok, terpapar berarti. Apakah vaksin itu tetap berlaku? Apa saya harus mengulang vaksin pertama dok? Kalau baru 1 kali, kemudian kena COVID, mohon 3 bulan setelah dinyatakan sembuh mengikuti vaksin yang kedua. Gitu. Vaksin itu yang kemarin kita terima efektif kalau diberikan 2 kali. Yang pertama baru menimbulkan kekebalan tubuh 50%, dengan yang kedua mudah-mudahan bisa 80 atau 90%. Oke, jadi divaksin langsung oleh Tuhan dengan virus yang hidup. Karena vaksin yang kita terima kan virus yang mati nih. Jadi kita sudah divaksin dengan virus yang hidup, tentu kekebalan tubuhnya luar biasa. Betul ya dok ya. 3 bulan lagi mengikuti vaksin yang kedua. Oke, berarti kalau sudah kena itu berarti diizinkan sama Tuhan divaksin langsung nih ceritanya. Kita memang harus pikiran positif kok ya. Dikenalkan langsung. Memang dok. Ada varian baru, kita sudah kenal primer utamanya. Oh, gitu ya. Gonta ganti ya sistem imun kita sudah tahu. Paling jadi gitu. Dan varian ini mungkin nggak hanya itu aja, dia akan berganti lagi varian baru terus gitu ya dok? Nah, nanti ada Delta A, Delta B, Delta C, Delta D gitu. Model virus itu selalu gimana ya saya caranya menghindar gitu. Sepertinya virusnya juga pinter, karena virus itu kan dia udah ngerti, ini manusia sudah mulai bikin vaksin, aku tak ngumpet dulu. Nanti saatnya keluar, wah gitu. Maka cara kami memperlakukan virus itu bukan sebagai musuh. Nanti dia menghadapi kita sebagai musuh. Kita menghadapi dia sebagai kawan, sahabat kita. Panjenengan silakan datang, tapi jangan ganggu dong. Pengen numpang hidup, memperbanyak diri, monggo. Tapi saya beri kesempatan, jangan banyak-banyak. Paling kami walking saja. Gitu. Gitu ya, betul ya dok. Oke. Ini yang kami terapkan ketika kami membantu pasien-pasien HIV. Awal pasien HIV itu benci banget dengan virus HIV. Tapi saya menekankan, tolong virus itu jadikan sahabat panjenengan. Dia nanti tidak akan mengganggu. Sehingga begitu ada virus HIV, oke, sahabat datang, nggak apa-apa, tidak beranak pinak, viral load-nya tidak terdeteksi, tetap ada virus itu di dalam tubuh. Kalau begitu, sekarang pasien kami yang tanpa gejala, begitu 14 hari di swab kok positif, kami berikan surat keterangan bebas isolasi loh. Jangan berharap jadi negatif, karena bisa saja kan ada yang sampai 2 bulan masih positif, apa ya tidak keluar dari rumah, nggak ada gejala apa-apa. Silakan virus itu ada, tapi mbak jangan dipindah ke orang lain. Tanpa. Jadi begitu. Iya betul. Berarti kalau kalau belum hepatitis B, HBsAg pengen jadi negatif. Raiso diobati kaya ngopo, HBsAg tetap positif sepanjang hayat. Apa terus dibilang Anda sakit loh? Boten. Saya hidup bersama hepatitis B. Oke, baik. Ya, seperti itu. Dok, tadi kan dokter ngendiko tentang HIV ya. Nah, kalau dokter kan juga menangani dan beliau ini memang di bidang itu begitu bertanggung jawabnya. Di kondisi pandemi seperti ini, bagaimana dengan pasien-pasien HIV, dok? Boleh ada cerita sedikit, dok? Apakah ada? Nah, gimana, dok? Ya, kebetulan kami sedang juga melakukan penelitian berapa sih pasien HIV kita yang mengalami COVID-nya. Ada, dok. Dari segi pengamatan sedikit ternyata. Karena apa? Virus HIV itu genusnya ternyata sama dengan virus COVID. Sehingga pasien HIV kalau kemasukan COVID rata-rata tanpa gejala, kalaupun gejala ringan.
tidak sampai berat. Sehingga yang dirawat di rumah sakit pun sedikit. Yang dirawat di rumah sakit pun rata-rata karena dia punya GM, punya hipertensi, kegemukan, ada HIV-nya, terpaksa mondok di rumah sakit. Jadi pasien HIV sendiri sebetulnya sudah punya sistem kekebalan tubuh yang untuk virus corona mirip, sama-sama termasuk retrovirus, kelompok retrovirus. Gitu ya. Ya, di kami yang setiap bulan ngambil obat 980 orang yang COVID itu ya di bawah 1% kok. Hanya begitu kok. Enggak sampai 90 gitu, enggak, kurang 10 sampai 20 orang saja. Betul ya. Aduh, ternyata mereka udah punya kekebalan sendiri yang sudah dibuat, sudah dikasih Tuhan itu sebenarnya ya. Jadi memang benar sih, saya juga sebenarnya tidak pernah berdoa Tuhan, saya berdoanya kalau bisa saya dijauhkan dari virus corona itu. Tapi saya mendoakan orang-orang, teman-teman gitu, itu dalam doa kami. Ternyata enggak ya, Tuhan berkehendak lain. Begitu kami sudah berhati-hati seperti apapun, kami bisa, satu keluarga bisa kena, dan kenanya secara urut dalam waktu cuma 3 hari langsung saya paling lemah. Nah itu dia ya dok ya, tapi karena memang ya penyebarannya itu seperti itu gitu. Tapi kalau kena emang nggak enak ya, badan itu nggak enak banget, jadi tinggal memang ada tingkatannya dok ya. Kok ada teman saya yang 2 minggu sudah baik, terus ada yang 2 minggu itu badannya masih sakit semua, terus ada yang 1 bulan pulihnya. Ya saya belum terkena dok, tapi kayaknya harus waspada seperti yang disampaikan oleh dokter Muklis. Nah ternyata begitu. Penyakit infeksi selalu ada 3 komponen yang berperan. Satu, virusnya sendiri. Setiap pasien ternyata mempunyai jumlah virus yang berbeda-beda. Viralnya seberapa? Kalau hanya virus yang jumlahnya sedikit, ya tentu respon tubuhnya lebih beda. Gitu. Dari tubuh pasiennya sendiri, pasien yang gemuk, diabetes mellitus tidak terkontrol, hipertensi, riwayat penyakit jantung, ada penyakit ginjal kronik, tentu dalam tubuhnya sendiri sudah mengalami inflamasi peradangan. Orang gemuk itu tubuhnya itu mengalami inflamasi terus, lantilalah kok ketambahan virus yang menyebabkan inflamasi atau peradangan, sehingga serangannya sering lebih berat. Kami sering susah membantu pasien gemuk untuk sembuh. Kalau mondok dilalah juga berlama-lama. Beda dengan pasien yang kurus, tidak ada DM, tidak ada hipertensi, nggak ada sakit jantung, cepat sekali sembuh. Jadi satu virus, yang satu tubuh kita, yang ketiga lingkungan. Jadi 3 serangkai ini yang mempengaruhi. Lingkungan yang mudah berkerumun, kita bekerja di ruangan AC, tidak ada jendela yang dibuka. Saya ruangannya AC, tapi jendelanya terbuka. Sehingga kalau ada tamu bawa virus, ya keluar lewat jendela. Kalau di dalam tidak ada jendela, oblak, pasien tamu pada bawa virus, diterima dengan baik, nempel di tembok lah, gimana nanti? Oh begitu, jadi oke. Jadi bisa dikelola dengan PPKM, jaga jarak, pada pakai masker, taat pada pemimpin, berbeda dengan lingkungan yang amburadul. Itu makanya terjadi klaster keluarga ya dok ya. Terus ada tubuh kita, ada lingkungan, 3-tiganya saling berinteraksi, menyebabkan virus itu nakal apa tidak nakal. Gitu. Perawatan di rumah sakitnya, kok ada yang 7 hari sudah boleh isoman, tapi kok ada yang 1 bulan tidak bisa lepas oksigen. Jumlah virusnya dilalah tinggi. Betul dok ya. Kalau jumlahnya virus tinggi, ya pasti dia kan masuk ke tubuh juga banyak ya. Apalagi itu aliran darah dari kepala pundak kaki. Kan cuma di wahing kok wis cukup gitu loh. Oh gitu ya. Memang benar ya dok ya. Bersin
batuk, itu Sprite. Sprite-nya itu Sprite gitu kan. Tapi Sprite itu kalau kena 40 orang ya Sprite-nya 40 kena semua itu ya. Ya itu makanya kalau ya memang benar setuju apa yang disampaikan oleh Dr. Muklis bahwa Tuhan itu sedang membentuk umat atau bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih sehat, yang biasanya tadi waktunya dimuncratke, yang biasanya bersihnya itu di Sprite semua, jadi kayak lebih ditutup atau lebih apa begitu ya dok ya. Dengan tadi tambah satu lagi, kalau hoak diproduksi dengan bagus, kita cemas, menurunkan sistem imun kita, serangan virusnya lebih ganas lagi. Tapi kalau hoak-hoak itu tidak ada, seperti di Inggris, di Amerika, nggak begitu banyak hoak-hoak, itu pengendaliannya mudah. Di Australia, saya tanya teman di sana, nggak ada hoak di sana, ngapain membuat hoak dan menyebarkan. Kalau di Indonesia kan sambil ngising, mindah hoak. Oh no, pradiwoco langsung hoak si share kita kok judulnya menarik. Oh no, di kita tuh kan coba kalau misalnya hoaknya berkurang, itu penanganan COVID kita lebih mudah lagi. Orang dong ngeyel ngomong itu. Iya, semua mengeluarkan statement, semua mengeluarkan mengalahkan dokter. Iya. Merasa ahli, sing ahli malah menang wae. Iya betul dok. Makanya kalau ada apa namanya ilustrasi ilmu padi makin berisi makin merunduk. Betul sekali. Yang ahli itu cuma diam, bagaimana menangani, bagaimana membuat pasien ini baik, sementara yang tidak ahli mereka berteriak-teriak kemana-mana untuk bisa ya nggak tahu untuk kepentingan pribadi apa kepentingan apa seperti itu. Maka benar ya tadi ini seorang dokter loh memberikan nasihat buat kita jangan ngopeni hoak. Itu iya itu ternyata itu mempengaruhi imun ya dok ya, mempengaruhi imun. Oke. Nangis kok suwi banget sebulan ini mindah hoak. Iya betul. Oke, betul sekali, dok. Saya kepengen sekali. Memang untuk menaikkan imun di dalam kondisi seperti ini, apakah dengan meminum vitamin C 1 gram setiap hari itu berarti sudah sangat membantu? Bagaimana menurut dokter ini? Sekarang kan kita ngerti sampai kapan, berarti kita harus konsumsi vitamin C sampai kapan gitu kan ya? Nah, bagaimana menurut dokter? Karena beliau ini ahlinya gitu. Sebetulnya kalau kita makan 4 sehat 5 sempurna, ada sayuran, ada buah-buahan, ada susu, itu di situ sudah ada vitamin C, sudah ada vitamin D. Ini pinter-pinternya orang jualan vitamin C, vitamin D biar laris. Sebetulnya kalau kita mau makan yang agak lengkap ya 4 sehat 5 sempurna, jadi ya jangan masuk terus gitu loh. Mendidik anak kita untuk suka sayur kan juga suka juga angel. Sedangkan ini di sing di sambeli kok gitu kan nggak ada vitamin. Jadi cuman kalau misalnya seperti itu kurang, monggo mengkonsumsi vitamin C sehari 1000. Baik. Vitamin D 1000 sampai 5000 internasional unit. Ya. Terus kalau bisa vitamin E juga lebih bagus lagi. Vitamin kompleks juga bagus. Tapi dirutinkan karena sistem imun kita itu akan bekerja dengan baik kalau ada vitamin C, vitamin D, vitamin E dan seterusnya. Oh, tapi harus rutin ya dok ya. Kalau tidak rutin mungkin tidak bisa membentuk ya di dalam tubuh ini ya. Kalau kita sudah mengkonsumsi vitamin D, seringkali itu masih berupa prekursor, artinya bahan baku saja. Harus diolah dengan apa? Sinar matahari. Orang-orang di Jakarta itu pagi masuk bis busway, langsung sampai ke kantor dalam AC, nanti keluar lorongnya ke busway pun pakai AC, nggak pernah matahari. Kalau di survei kekurangan vitamin D, padahal mengkonsumsi vitamin D, cuman nggak ada yang membantu mengolah dengan baik, ya emang. Jadi monggo kalau ada kesempatan berjemur, kita harus
harus bersyukur. Orang-orang di 4 musim itu kalau pas musim dinginnya di sana, dia langsung lari ke Indonesia yang pas musim kemarau supaya bisa DD mendapat matahari. Sementara kita yang matahari setiap hari kok malah nggak dimanfaatkan. Iya, betul sekali. Dan ini membantu proses penyembuhan COVID ya dok ya, matahari ini ya. Jadi konsumsi vitamin D pun itu tetap tidak menjamin. Tapi saya heran, mengapa dokter pun bisa ketahuan ya kalau orang nggak pernah DD ya dok? Itu rahasianya di mana dok? Kulit putih. Oh gitu. Jadi ini Mbak nggak pernah DD ya berarti itu. Tapi bukan saya sih, saya ngasih tahu nggak pernah DD. Nah itu seperti itu. Cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Nanti next time kita akan ngobrol lagi karena memang yang kita takutkan itu memang saat ini adalah COVID. Tapi nanti seiring dengan musim yang berbeda itu juga masih ada virus-virus lainnya yang rasanya kita juga harus mempersiapkan. Tapi dengan menaikkan imun di kondisi pandemi ini, kayaknya membuat penyakit-penyakit lain juga akan lebih baik, akan lebih kuat kita. Betul nggak sih dok? Ya. Betul ya? Kita sekarang dilakukan training oleh supaya nanti kalau ketemu makhluk-makhluk halus yang lain, terus bakteri, jamur, protozoa, sudah lebih kebal lagi. Dan saya belajar tentang makhluk halus itu. Mereka sebetulnya akan taat kepada kita kalau dalam keadaan fit, gitu. lahir maupun batin. Itu ternyata ya, itu rahasianya. Jadi kita harus fit lahir maupun batin seperti itu. Lahir toh. Lahir toh nggak cukup ya dok ya. Jadi lahir plus batin ya. Baik. Dok, terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatannya. Pesan sehat dan semangat yang harus kita dapatkan untuk kita bisa menyikapi. Dan pastinya ada beberapa pertanyaan yang tersisa. Kapan dokter bisa siaran lagi, saya akan informasikan lagi ya untuk Anda. Tetapi kalau hal ini Anda pengen jelas, Anda bisa download Anda atau langsung lihat ke Facebook atau ke Facebook yang jelas ya. Facebook Good News pasti ada, kami ngobrol bersama dengan beliau. Dok, pesan semangat, pesan sehatnya dok buat kita semuanya, silakan dok. Saya hanya ingin berpesan, mulailah memperhatikan tubuh kita. Dengan adanya COVID, sebetulnya Allah mengingatkan kita untuk sayangilah tubuh kita. Rata-rata orang yang kena COVID karena kelelahan, jadi kalau misalnya tubuh kita mulai beristirahat, ya, sayangi tubuh kita, sempatkan untuk memanjakan tubuh kita. Setelah itu, mari kita sayangi orang di sekitar kita agar tidak tertular dari COVID oleh perilaku kita yang kurang pas. Demikian, baik. Baik dok, terima kasih matur sembah nuwun atas waktunya, pemaparannya cukup jelas, tapi kita masih harus tanduk nambah-nambah lagi, masih kurang nih rasanya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.